Ada bangsa jin yang sengaja ngajak supaya Mika keluar dari raganya. Sosok wanita tersebut ngajak Mika untuk pergi ke sebuah tempat dan menuntun Mika ke sebuah istana yang sangat megah. Ikutlah masuk denganku. Kamu akan lebih nyaman di dalam sana. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Keberadaan gunung dan hutan memang terkenal akan mistis dan horor. Oleh karena itu tidak aneh, banyak kesaksian para penjelajah maupun pendaki gunung memiliki kisah horor di setiap perjalanannya. Gunung Merapi adalah gunung di bagian tengah Pulau Jawa dan merupakan salah satu gunung api teraktif di Indonesia. Secara administratif, Gunung Merapi berada di 5 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan juga Kabupaten Klaten. Nama Merapi diambil penyingkatan antara Meru, yaitu gunung, dan api berarti api, sehingga secara bahasa Merapi dapat dimaknai sebagai gunung api. Tak hanya dikenal keindahan alam dan tragedi letusannya, Merapi juga menyimpan banyak mistis. Menurut cerita dari kitab-kitab kuno, Gunung Merapi awalnya bernama Jamur Dwipa dan terletak di Laut Selatan Jawa. Melihat Pulau Jawa yang nyaris tenggelam karena lebih condong ke arah barat, para dewa berniat memindahkan satu gunung ke tengah-tengah sebagai penyeimbang. Nah, Gunung Jamur Dwipa ini yang dipilih karena letaknya nggak seberapa jauh. Tempat angker yang paling terkenal di Gunung Merapi adalah Pasar Bubrah. Nah, Pasar Bubrah ini merupakan sebuah punggung bukit yang tepat berada di bawah kawah Merapi. Keadaan di lokasi ini cukup datar dan didominasi dengan bebatuan sisa letusan terdahulu. Masyarakat setempat dan pendaki yang pernah ke sana percaya bahwa tempat itu sangat angker. Banyak orang yang meyakini lokasi itu sebagai pasar besar Keraton Merapi. Dan pada batu besar yang berserakan itu dianggap sebagai warung dan meja kursi milik makhluk halus. Ketika para pendaki tiba di Pasar Bubrah, mereka akan dihimbau untuk menjaga perkataan dan tingkah laku. Kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan cerita dari Mika ketika melakukan pendakian Gunung Merapi pada tahun 2016. Dan di pendakian tersebut beranggotakan 4 orang, yaitu Mika, Benny, Radit, dan juga si Vita. Pada saat itu, Mika masih duduk di bangku sekolah. Melihat tren pendaki pada tahun 2016 itu sedang populer ya, Mika mempunyai keinginan untuk mendaki gunung. Akan tetapi, kalau Mika pergi naik gunung, pasti nggak akan diperbolehkan oleh orang tuanya. Maklum, Mika adalah anak satu-satunya dari keluarga yang cukup mampu.
Mika pun mencari akal bagaimana caranya agar bisa diizinkan untuk pergi mendaki. Akhirnya, Mika ngehubungin kakak sepupunya yang bernama Benny. Nah, Benny ini sudah terbiasa mendaki gunung dan sudah mempunyai cukup pengalaman. Makanya, Mika ngajak Benny dan minta tolong izin kepada kedua orang tuanya si Mika. Namun, Benny nolak ajakan dari si Mika. Karena kenapa sih? Karena dengan alasan nggak berani kalau harus minta izin kepada orang tuanya si Mika dulu. Nah, akan tetapi karena kasihan melihat si Mika, akhirnya Benny memberanikan diri. Singkat cerita, keesokan harinya, Benny datang ke rumah Mika dan meminta izin kepada orang tuanya. Dan orang tua Mika ini mengizinkan. Tapi dengan satu syarat, yaitu Benny harus menjaga Mika ketika mendaki gunung. Nah, setelah mendapatkan izin dari orang tuanya Mika ya, mereka berdua ini yaitu Mika dan juga si Benny ini berdiskusi gitu terkait gunung yang akan mereka daki. Dan Benny memutuskan untuk mendaki gunung yang paling dekat dengan tempat tinggalnya, yaitu Gunung Merapi. Keesokan harinya teman-teman semua, ketika sekolah nih ya, Mika ini mengajak dua temannya, teman dekatnya maksudnya gitu kan, yaitu bernama Radit dan juga si Vita. Nah, di sini Mika buka omongan tuh. Besok kalian berdua ikut yuk ke Merapi. Lah, ke Merapi? Naik gunung dong. Iyalah, udah ayo ikut. Lo serius mau ke Merapi? Sama siapa? Kok tumben boleh keluar? Apalagi naik gunung? Kalian tenang aja. Kalau dibolehin, gak mungkin gue ngajak kalian, ucap Mika dengan penuh keceriaan. Akhirnya, Radit dan Vita pun menyetujui ajakan dari si Mika. Sepulang sekolah, Mika mengajak Radit dan Vita pergi ke toko outdoor. Untuk apa? Untuk membeli peralatan pendakian. Karena mereka berdualah yang tahu peralatan apa aja yang diperlukan untuk mendaki gunung. Dan setelah semua sudah terbeli, mereka bertiga ini pulang ke rumah masing-masing. Singkat cerita, tibalah hari pemberangkatan. Sepulang dari sekolah, Benny udah nunggu Mika di rumahnya tuh. Dan pada siang itu juga, mereka berdua ini berangkat dengan menggunakan mobil pribadi menuju daerah Boyolali. Tar dulu, sebelum berangkat, mereka juga pamit terlebih dahulu dengan kedua orang tuanya si Mika. Dan gak lupa juga ngejemput Radit serta satu temannya yaitu si Vita. Nah, pada jam 3:30 sore, mereka berempat sampai di Polsek Selo. Di sini, Benny melapor terlebih dahulu ke polisi yang bertugas gitu kan. Agar apa? Agar dicatat nomor kendaraannya dan meninggalkan nomor yang bisa dihubungin. Sesampainya di basecamp pendakian, mereka langsung packing serta mengurusi Maxi. Dan setelah semuanya sudah beres, tepat di jam 4:30 sore, mereka berempat ini memulai pendakian. Trek pertama yang akan mereka lewati yaitu berupa jalanan aspal yang menanjak dan melewati joglo gitu kan. Seperti namanya, tempat ini adalah bangunan joglo yang biasa digunakan oleh wisatawan. Untuk apa? Untuk menikmati pemandangan sekitar. Ciri khas tempat ini adalah adanya baliho yang segede gaban gitu kan, bertuliskan New Selo, yang terpampang layaknya tulisan Hollywood gitu. Di sini banyak warung yang berjajar rapi tuh dan cocok untuk melengkapi logistik ataupun mengisi energi sebelum pendakian. Formasi pendakian saat itu, Radit berada di paling depan, dilanjutkan dengan Vita, Mika, dan Benny paling belakang sebagai sweeper. Nah, di sepanjang perjalanan, Mika ini merasa senang sekali gitu. Karena kenapa? Karena ini adalah pertama kalinya dia mendaki gunung. Dan selepas New Selo ya, pendakian dilanjutkan menyusuri jalan setapak berupa cor semen yang menanjak dan melewati perkebunan penduduk. Setelah kurang lebih 3 jam berjalan, sampailah mereka di pos 1. Di pos 1 ini, mereka gunakan untuk beristirahat sambil minum dan ngemil makanan ringan. Di pos ini juga, pemandangannya itu sangat luar biasa indah teman-teman semua. Terlihat gunung merbabu yang menjulang tinggi di sebelahnya gitu. Di sini, Mika nanya ke Benny, "Mas, itu gunung apa?"
Itu Gunung Merbabu, Dek. Nah, karena hari semakin sore dan larut malam, akhirnya Benny ngajak untuk lanjut jalan lagi menuju ke pos 2. Trek dari pos 1 menuju ke pos 2, jalurnya ini berupa bebatuan terjal dan terus menanjak. Nah, mereka berjalan harus fokus dan hati-hati, karena ketika salah sedikit saja, mereka bisa terpleset. Nah, detik demi detik, menit demi menit, langkah demi langkah, mereka terus berjalan di tengahnya malam. Dengan ditemani apa? Dengan ditemani cahaya headlamp serta pantulan cahaya dari bulan, seakan-akan teman dari perjalanan. Singkat cerita, sekitar jam 10 malam, sampailah mereka di pos 2. Nah, di pos 2 ini, mereka istirahat lagi tuh teman-teman semua. Untuk apa? Untuk mengembalikan tenaga yang sempat terkuras. Benny langsung ngebongkar ranselnya gitu kan, dan langsung ngeluarin alat masak tuh untuk bikin teh serta kopi. Karena Mika ini tampak kelelahan, Benny ini nanya ke Mika gitu, "Capek, Dek?" "Capek banget, Mas," jawab Mika dengan nada lemas. "Ya beginilah, Dek, kalau naik gunung. Ya udah, kamu istirahat aja dulu. Nanti kalau udah nggak capek, kita lanjut jalan lagi." Di sini Benny juga ngeluarin matrasnya tuh teman-teman semua, agar bisa digunakan untuk istirahat. Sambil nunggu Mika ini istirahat, Benny ngobrol dengan Radit dan menikmati kopi dan sebatang rokok kretek. Mati lagi. Ngopi aja. Nah, ketika Benny dan Radit sedang asik ngobrol, ternyata Mika ini tertidur pulas di atas matras. Di sini Benny mengira mungkin Mika kecapean, karena ini adalah pendakian pertamanya. Akhirnya Benny, Radit, dan Vita saling cerita ngalor ngidul gitu. Dan ketika mereka bertiga ini lagi asik-asik ngobrol, Vita merasakan seperti ada yang niup lehernya dari belakang tuh. Awalnya Vita mengira itu adalah hembusan angin malam. Namun pada malam itu angin gak berhembus kencang dan terlihat beberapa dedaunan di pohon yang gak gerak sama sekali. Dan gak lama setelah kejadian itu, tanpa sengaja, Vita ini nengok ke arah Mika yang lagi tidur tuh. Dan Vita dikagetkan oleh sosok bayangan putih di samping Mika tuh. Bayangan putih itu hanya sekilas, tapi terlihat sangat jelas. Saat itu, Vita langsung kaget. Dan si Radit ini nanya ke si Vita tuh, "Kenapa lo, Fit?" Enggak apa-apa kok, Dit. Nggak ada apa-apa kok, kaget." "Ambilin minum dong, Dit. Aku haus nih," ucap Vita mengalihkan pembicaraan tuh. Nah, setelah minum, Vita ini bisik-bisik tuh teman-teman semua ke si Radit. "Dit, barusan kayak ada bayangan yang lewat di dekat Mika, Dit." Karena Benny ngeliat ada sesuatu yang lagi diobrolin sama Vita dan juga Radit, si Benny ini kayak pada nanya teman-teman semua, "Kalian berdua ini lagi ngomongin apaan sih?" "Gak apa-apa, Mas Benny. Lanjut jalan yuk. Aku ngerasa nggak enak nih di sini." Mendengar ucapan Vita, Benny dan Radit langsung merinding tuh. Benny pun segera packing peralatan masaknya dan bangunin Mika yang masih tidur tuh. Setelah Mika bangun, dia merasa kepalanya itu pusing dan pandangannya itu buram teman-teman semua. Nah, Mika mengira mungkin ini karena efek daripada bangun tidur. Singkat cerita, di jam 11 malam, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan lagi menuju ke pos berikutnya. Sambil berjalan, Mika berusaha menahan pusing yang dirasakannya tanpa bilang ke teman-temannya tuh. Tanpa bilang ke si Radit, tanpa bilang ke Mas Benny, maupun tanpa bilang ke si Vita. Di tengah-tengah perjalanan menuju ke Pasar Bubrah, tepatnya di Watu Gajah, tiba-tiba Mika ngeliat orang yang berpakaian serba hitam dan mukanya pucat sambil natap si Mika tuh. Di sini Mika teriak dan nutupin mukanya dan di belakang pundaknya si Benny gitu. Karena tingkah laku Mika ini aneh, Benny ini nanya, "Kamu kenapa, Dek?" "Ada yang ngeliat aku di sana, Mas." Spontan mereka bertiga ini ngeliatin ke arah yang ditunjuk oleh si Mika tuh. Namun gak ada siapa-siapa dan gak ngeliat apa-apa. Nah, lalu Vita nyoba nenangin si Mika sambil meluk gitu.
Nggak ada apa-apa komit. Yuk lanjut jalan lagi. Singkat cerita, mereka kembali melanjutkan perjalanan di gelapnya malam. Selama perjalanan ini, Mika ngegandeng tangannya si Vita. Karena perasaan Mika di kanan dan juga kirinya ada banyak mata yang lagi ngeliatin tuh. Sekitar 1 jam mereka berjalan. Akhirnya sampai di Pasar Bubrah di jam 12 malam. Menurut pandangannya si Mika, di Pasar Bubrah ini ada beberapa bangunan kayu seperti rumah adat Jawa kuno. Akhirnya Mika mengabaikan itu semua, teman-teman semua. Mungkin itu bangunan milik warga atau shelter yang sengaja didirikan di Pasar Bubrah ini. Di sini Benny dan Radit langsung ngebongkar ranselnya dan diriin tenda tuh. Ketika Benny akan diriin tenda, Mika ngelarangnya tuh. Karena dalam pandangannya si Mika, tempat yang akan dipakai buat diriin tenda adalah sumur tua. Mas, jangan bikin tenda di sini mas. Di sana aja tuh mas. Lah, kenapa dek? Di sini enak deh. Tempatnya datar, gak banyak batu. Ini tuh sumur mas. Nanti kita jatuh ke bawah. Mendengar perkataan dari si Mika, Benny, Radit, Vita kaget tuh bukan main teman-teman semua. Hah? Seumur? Apa jangan-jangan sumur Adi Wijaya? Nggak sumur Adi Wijaya itu mah. Apa jangan-jangan ini sumur gaib gitu kan? Ucap Benny dalam hati. Yaudah Mik, kamu pengen ngecamp di mana? Tanya Radit tuh. Lalu Mika berjalan dan menunjukkan sebuah tempat yang dirasa itu adalah tempat yang paling aman gitu. Akhirnya mereka berempat mendirikan tenda di tempat yang dipilih oleh si Mika. Singkat cerita, tenda udah dibangun dan Benny menyuruh Mika untuk langsung masuk ke dalam tenda tuh. Sedangkan Benny, Radit, dan Vita sibuk masak di depan atau di daerah tenda gitu. Karena rasa penasaran, Benny ini nanya ke Vita tuh teman-teman semua. Vita, Mika kenapa sih? Aku nggak tahu mas. Dulu tetanggaku ada yang tiba-tiba bertingkah aneh seperti Mika mas. Dan dia juga sering ditampaki sosok yang nggak bisa masuk akal manusia mas. Menurut orang pinter mah, mata batinnya kebuka mas. Memangnya kalau mata batin kebuka itu kenapa Fit? Tanya Benny lagi tuh. Dia bisa ngelihat hal-hal gaib mas. Nah, mendengar penjelasan dari si Vita, Benny dan Radit langsung takut tuh kalau ada sesuatu yang terjadi dan tidak diinginkan kepada si Mika. Nah, di dalam tenda itu Mika ngedengar ada orang yang manggil namanya dari arah belakang tenda tuh. Mika, Mika, Mika. Suara tersebut mirip banget dengan suara si Benny. Jadi Mika yang mengiranya itu adalah suara Benny yang sengaja manggil-manggil si Mika. Akhirnya Mika pun menjawab suara itu teman-teman semua. Dan setelah itu dia ngomong, Jangan biarkan pikiranmu kosong. Istirahatlah dan jangan pergi jauh-jauh dari Benny. karena Radit, Benny, dan Vita lagi sibuk masak di luar tenda gitu kan. Dan ngedengar Mika lagi ngomong sendirian. Akhirnya mereka bertiga langsung masuk ke dalam tenda gitu teman-teman semua. Dan setelah dilihat, Mika lagi ngomong sendirian sambil ngehadap ke belakang tenda tuh. Nah, saat itu Benny langsung nanya ke Mika, Dek, kamu ngomong sama siapa? Loh, bukannya sama Mas Benny tadi yang manggil-manggil aku? Jawab Mika dengan sedikit kaget. Kamu jangan ngarang deh. Mas Benny dari tadi itu di depan tenda sama Radit dan juga si Vita. Tapi barusan ada suara Mas Benny di belakang tenda mas. Ternyata yang ngomong sama si Mika adalah bangsa jin menyerupai suara Benny itu. Di sini Benny langsung meluk Mika dan ngomong, Bah, iki putumu mung pengen dolan. Gak enek niat elek liyane dadi wong paringi restu. Atau bahasa Indonesia ya teman-teman semua ya. Bah, ini cucumu hanya ingin main kesini. Tidak ada niatan jelek. Jadi tolong berikan izin kepada kami gitu. Malam semakin larut. Mika pun udah tertidur lelap lagi teman-teman semua. Dan Benny mempersilahkan Vita agar istirahat di dalam tenda. Sementara Benny dan Radit
memilih untuk begadang di depan tenda. Karena kenapa? Karena takut terjadi sesuatu yang gak diinginkan yang terjadi oleh si Mika. Sambil begadang, mereka berdua ini sambil ngobrol ngalor ngidul teman-teman semua. Nggak lupa juga ditemani dengan secangkir kopi dan beberapa batang rokok. Nah, dan ketika mereka lagi asik-asik yang ngobrol depan tenda, tiba-tiba terdengar suara berisik dari dalam tenda tuh. Akhirnya Radit dan Benny langsung masuk lagi ke dalam tenda teman-teman semua. Dan namun Mika dan Vita keadaannya itu masih tertidur pulas. Nah, Radit dan Benny pun kembali melanjutkan ngopinya di depan tenda atau di depan teras tenda. Dan tanpa mereka sadari, ternyata pada saat itu ada bangsa jin yang sengaja ngajak supaya Mika keluar dari raganya. Ketika Mika lagi tidur, tiba-tiba Mika merasa seperti ada yang bangunin. Tapi semuanya itu terasa aneh, bener-bener aneh. Setelah membuka matanya, Mika ngeliat ada sosok perempuan yang lagi duduk di sampingnya tuh. Dan sosok tersebut mengulurkan tangannya kepada si Mika seolah-olah ingin ngajak pergi. Akhirnya Mika meraih tangan sosok itu dan sosok itu menarik tubuh si Mika hingga duduk dari tidurnya gitu teman-teman semua. Dan setelah Mika ini duduk ya, tiba-tiba sosok itu menghilang. Sep. Mika pun segera keluar tenda untuk mencari sosok tersebut. Dan ternyata ketika keluar tenda, Mika hanya ngelihat Benny dan juga Radit lagi duduk sambil ngopi. Dan ada sebuah pemandangan yang benar-benar membuat Mika kaget. Di situ Mika ngelihat banyak orang yang lagi mondar-mandir sambil natap tajam ke arah Mika tuh. Dan beberapa bangunan kayu seperti rumah Jawa kuno. Karena Mika takut, dia deketin tuh ke arah Benny dan juga Radit yang lagi duduk di depan tenda sambil ngopi. Mas Benny, Dit, Mas Benny, Dit. Namun anehnya, mereka berdua ini gak ngerespon teman-teman semua. Seakan-akan tidak menyadari keberadaan Mika di sampingnya. Nah, gak lama setelah itu, Mika ngedengar ada suara dari arah belakangnya tuh. Kamu bisa melihat semuanya. Ikutlah denganku. Kamu akan baik-baik saja. Saat itu, Mika langsung lihat ke arah belakang tuh. Dan ternyata ada sosok wanita cantik bermahkota kerajaan. Dengan berpakaian kebaya berwarna hijau dan dihiasi bunga melati. Sosok wanita tersebut ngajak Mika untuk pergi ke sebuah tempat. Dan menuntun Mika ke sebuah istana yang sangat megah. Di sini Mika seakan-akan gak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dan sosok itu ngomong, ikutlah masuk denganku. Kamu akan lebih nyaman di dalam sana. Saat itu Mika benar-benar takut kalau sosok wanita ini akan mencelakai dirinya. Tapi di tengah ketakutannya, tiba-tiba ada dua orang kakek-kakek yang menghampiri Mika dan ngomong, jangan takut nak. Masuklah. Akhirnya Mika pun masuk ke dalam istana bersama sosok wanita yang berkebaya hijau itu. Dan sesampainya di dalam istana, Mika kagum teman-teman semua. Karena di dalam istana itu, suasana itu sangat sejuk dan damai itu. Perlahan-lahan rasa takut Mika itu memudar. Nah, sosok wanita kebaya hijau itu berjalan menuju ke sebuah ruangan gitu kan. Dan duduk di sebuah kursi yang di sebelahnya terdapat dua dayang-dayang. Setelah duduk, sosok wanita itu mempersilahkan Mika untuk duduk di sampingnya. Kemari dan duduklah di sebelahku. Di sini Mika diperlakukan layaknya seorang putri. Ketika Mika ini udah duduk, dia memberanikan diri untuk ngomong dengan wanita berkebaya hijau itu. Maaf, saya sedang berada di mana? Kamu lagi di istana. Sukmamu telah masuk ke alam gaib. Jangan khawatir, jika waktunya kamu akan kembali. Di sini
Mika langsung kaget setelah mendengar ucapan dari wanita berkebaya hijau itu. Dan Mika ini nanya, "Kalau boleh tahu, saya harus manggil Anda siapa?" Panggil saja aku Nyai. Gak lama kemudian, ada kereta kuda atau kereta kencana yang menghampiri si Mika tuh. Dua kakek-kakek itu megang pundaknya si Mika dari belakang tuh sambil ngomong, Kalian beda dimensi. Mereka tidak akan menyadari keberadaanmu di sini. Jangan takut nak, makanlah. Setelah ini kamu akan saya antar kembali ke ragamu.